Saat kita merasa sudah tidak mampu lagi berpikir untuk mencari jalan keluar, keyakinan adalah jalan untuk mendapatkan jawaban hidup. Saya Birgi Putri bersama Ferry Cowboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kemampuannya untuk membaca karakter dan kepribadian, kali ini akan membahas lebih dalam tentang Enzi Storia. Hanya di sudut pandang Ferry Cowboy. Enzi Storia Leofarisa SM atau biasa disapa Enzi, lahir tanggal 10 Agustus 1992, adalah seorang aktris, presenter, penyanyi, dan model keturunan Aceh dan Polandia. Mengawali karir sebagai aktris di tahun 2011 dengan bermain di serial televisi yang berjudul Arti Sahabat, dan di tahun 2012 ia menjadi bintang film layar lebar berjudul Republik Twitter, yang membuat dirinya semakin dikenal dan mendapat banyak tawaran iklan, sinetron, FTV, film layar lebar, dan presenter. Dunia hiburan bukanlah hal yang awalnya dicita-citakan semasa kecil. Namun perjalanan hidup Enzi yang membuat dirinya mulai berpikir untuk menghidupi ibu dan adiknya, juga untuk biaya dirinya berobat karena saat umur 17 tahun ia didiagnosa mengidap penyakit autoimun. Sampai akhirnya ketika lulus SMA, ia memutuskan untuk fokus dan menekuni dunia hiburan setelah tahu bahwa dirinya gagal masuk kuliah di universitas yang dia inginkan. Mulai dari tahun 2011 sampai sekarang, wajahnya tidak pernah absen dari acara televisi dan juga film layar lebar. Sampai akhirnya tanggal 24 September 2024 kemarin, Enzi membawa nama Indonesia untuk tampil di runway L'Oreal Paris Fashion Week. Perjalanan karir yang semakin gemilang bukanlah semata-mata ia dapatkan, tapi semua itu terpacu oleh cerita masa kecilnya yang membentuk dirinya menjadi pribadi yang selalu bercerita dan menggantungkan hidup dengan Tuhan, sehingga apapun persoalannya ia selalu dikuatkan dan selalu mendapat jalan keluar yang ia sendiri tidak sangka-sangka. Kepahitan hidup di masa lalu Enzi saat ini sudah ia sadari bahwa itu adalah bagian dari pembentukan dirinya. Namun ada beberapa hal yang masih ia cari jawabannya, terutama tentang keberadaan ayah kandungnya. Beruntungnya kita masih bisa mendengar, masih bisa menyaksikan, atau bahkan masih bisa kenal dengan salah satu ciptaannya yang dititipkan, bukan hanya karunia untuk bisa merasa dengan sangat tajam dan karunia bisa membaca, tapi juga pemahaman yang bisa menjawab apapun pertanyaan dalam hidup kita. Tapi juga pengalaman sendiri yang membuat kita berpikir ulang ya, untuk berkeluh kesah akan penderitaan hidup. Jadi gimana kalau kita tanya langsung saja menurut sudut pandang Ferry Cowboy? Nah, ini dia loh. Ini untuk kalau bahas prestasi, untuk kedua kalinya Enzi mewakili Indonesia untuk tampil di L'Oreal Paris Fashion Week. Ya, nggak semua, Nggak gampang ya. nggak gampang untuk bisa akhirnya terpilih mewakili Indonesia menjadi salah satu model di L'Oreal Paris Fashion Week. Pasti kan ada ini ya, Penyebab. ada sebabnya, ada kategorinya, ada penilaian tersendiri, apalagi kelas internasional gitu. Dan dari cerita hidup Enzi yang aku dengar di salah satu podcast bareng sama Daniel Simamanta juga, dia bercerita bahwa dari kecil itu selalu banyak hal-hal yang akhirnya membuat dia itu jadi nggak percaya diri gitu, selalu disepelekan gitu, selalu kenapa kok ada aja yang salah dari dirinya gitu, kayak selalu ada yang kurang terus gitu dari dirinya.
Salah satunya juga ketika sekarang dia sudah bawa nama Indonesia ke L'Oreal Paris Fashion Week, masih ada aja kan kurangnya gitu. Kalau dari pandangan lo sendiri Mas Bro Tentang NZ. tentang NZ, Elegan. Itu aja. Elegan. oke. Elegan, kalau udah ngomong elegan itu udah mencakup semua hal. Iya, elegan. Sederhana. Dia kan sederhana kan ngelihatnya gitu aja. Iya, nggak Tapi neko-neko. tapi nggak- bernilai. Hmm. Orang elegan, orang sederhana tapi bernilai itu karena intelek, karena cerdas. Kalau kita bicara di keluar ya, bicara keluar, misalkan di Eropa gitu, Hmm. yang paling jadi penilaian mereka itu kan elegan. Nah, kenapa banyak yang ngeritik kok dia bisa gitu kan? Iya. Karena tolak ukur kita mayoritas cantik doang. Ya benar-benar. Kalau di luar sana itu tidak hanya cantik, Nggak cukup. nggak cukup, elegan, cerdas, nyambung, bisa menempatkan diri, nggak norak, baik dari perilaku, penampilan, cara bicara yang jelas. Menurutku karena itu dia terpilih. Oke. Kalau kita kan cukup di satu sebab aja, cantik, Ya. Pokoknya kalau udah cantik apa cantik aja. ditambah dikit sama dengan cantik ditambah dikit seksi, udah laku tuh. Iya, pokoknya apa aja dapat kartu VIP terus. Iya, asal cantik seksi gitu. Tapi kalau diajak ngomong nggak nyambung-nyambung, itu nomor 2 gitu. Yang penting cantik seksi, nggak nyambung atau nyambung nomor 2. Nomor gitu 2. ya. Tapi kalau bicara keluar itu ya elegan. Elegan itu karena kita cerdas, karena kita bisa menempatkan diri, karena kita bisa menyesuaikan diri. Apa Mas Bro yang dilihat orang luar gitu ya, ketika dalam menilai gitu, pasti kan orang bilang jangan nilai dari covernya, tapi kenyataannya semua orang nilai dari covernya gitu. Apa yang bikin mereka akhirnya, oh ini Mesti perempuan dia. yang elegan gitu. Kalau dari tampilan sudah pastilah cantik, nggak mungkin kalau nggak cantik nggak usah jadi dibahas artis lah itu gitu ya, kan. ya. Tapi dari apanya? Dari pembawaannya kah? Apa dari komunikasinya kah yang lebih didahulukan untuk dikategorikan elegan gitu? Orang elegan itu orang yang mengerti dengan apa yang dia kerjakan. Sehingga gak ribet ngejelasinnya. Oke. Nah menurutku NG itu mengerti dengan apa yang harus dia lakukan. Oke. Yang sedang dia kerjakan tuh dia ngerti. Dia mesti apa, dia harus berkata apa, dia mesti berpenampilan seperti apa. Dia ngerti semua. Nah atas dasar itulah menurutku orang luar tertarik dengan dia. Karena kan tidak semua orang ngerti dengan apa yang dia kerjakan. Benar. Banyak banget. Misalkan di musik aja. Karena kita pemusik kan. Pemain gitar belum tentu ngerti dengan gitar. Nggak semua pemain gitar ngerti Dengan gitarnya. Pemain bass belum tentu ngerti dengan karakter suara yang pas buat dia. Yang penting main aja. Kan gitu. Kalau sekedar main kan gampang. Tapi mengerti, oh soundku seperti ini. Sehingga ketika dia main walaupun tanpa dilihat orang akan tahu itu dia gitu. Nah NG ngerti itu. Oke. Waktu dia ada salah satu program TV di Indonesia ini kan ada kan. Iya. Ya dia tampil seperti itu karena kebutuhannya seperti itu. Oke. Nah orang luar tuh suka dengan orang-orang yang mengerti akan pekerjaannya. Karena pasti gampang ngaturnya. Pasti gampang menjelaskannya.
Itu orang luar tuh. Nggak akan berulang-ulang menjelaskannya karena dia ngerti harus apa gitu kan. Sedangkan kita ini kan, kalau di kita ini sudah tahu pemain gitar, malah disuruh beli gitar, kan aneh. Lo kan pemain gitar, lo gitaris, jadi lo sisihkan duit beli gitar. Iya. Kan aneh kan? Disuruh. Menurutmu aku harus beli gitar dulu apa untuk ini dulu ya? Beli mobil dulu? Beli mobil dong. Beli mobil dong. Gitar mah gampang. Ya, tapi kan lo gitaris. Paham nggak? Oke. Nah, NG itu seperti itu. Elegan. Elegan. Nggak akan elegan kalau kita nggak ngerti dengan apa yang kita kerjakan. Oke. Elegan itu kan kata lain dari proporsional. Semuanya pada tempatnya kan. Gitu. Intelek, nah itu yang tertinggi, intelek. Orang-orang intelek itu orang-orang yang ngerti. Kan banyak orang mengertikan intelek itu karena dia paham sesuatu. Iya. Makanya disebut intelek kan. Atau punya gelar apa? Punya gelar apa intelek. Padahal menurutku intelek itu dia ngerti dengan apa yang dia sampaikan dan pada tempatnya. Oke. Banyak orang ngerti sesuatu tapi dia asal bicara, nggak ngerti dia berada di mana, lagi bicara dengan siapa, orang ini paham atau nggak, ngomong aja. Nah, intelek itu orang yang ngerti akan sesuatu dan dia tahu kapan harus menyampaikannya, kapan harus menceritakannya. Sehingga ketika dia berkata-kata, dia menyampaikan sesuatu, orang yang mendengar itu ngerti. Nah, NG itu salah satunya yang kayak gitu. Jadi menurutku wajar dia diajak. Atau dia terpilih mewakili Indonesia. Kan yang paling penting kalau di luar tuh komunikasi. Komunikasi yang ngerti. Nanti begitu lo acting, lo di peran ini lo harus naik motor. Kan gitu mesti, misalnya kan sutradara bilang, artisnya bilang, oh berarti gue belajar naik motor ya? Enggak. Berenang, lo berenang ya di kolam agar pintar naik motor gitu lah. Nah itu tuh kesal tuh orang Eropa situ. Kesal. Paham gak? Karena orang yang elegan itu bisa ditempatkan dimanapun dan selalu bernilai menarik. Nah, menurutku NZ itu elegan. Apa aja yang selalu dia menempatkan selalu dia sesuai menempatkan diri berdasarkan kebutuhan, berdasarkan fungsi gitu. Orang melihat dia, NG itu kan sederhana sekali ya untuk kategori seorang artis. Ya. Tapi orang pengen lihat dia dan jadi penasaran. Ya itulah yang disebut artis. Biasa aja, tapi jadi penglihatan orang banyak. Kepala ini patah pokoknya kalau dia lewat. Nah kalau sudah kebanyakan aksesoris kelap-kelip kayak ibu kota, kayak di kota besar kan, itu wajar dilihat. Namanya juga rame kan. Itu dari sisi ini ya, dari sisi kenapa dia akhirnya terpilih gitu. Kita kan belum baca kepribadiannya kan. Apa yang dilihat orang kan. Iya, dia ngerti. Kan semua pengen ya punya karir terus mendunia sampai internasional gitu kan, semua pengen begitu kan pada akhirnya. Tapi itu orang itu akan bagus memakai sepatu, memakai baju, memakai sepatu, memakai topi, memakai jam tangan kalau dia ngerti dirinya. Oh, aku ini tampilannya kayak gini deh. Pantasnya begini. Nah, itu tuh orang Eropa sana itu senang banget tuh dengan orang-orang kayak gitu tuh.
Oke. Coba bayangkan misalkan lagi tren celana gede kan, celana gobor gitu kan. Celana gede, lagi tren. Terus aku mau pakai celana gitu, kelihatan celana doang loh, badanku di mana, paham nggak? Tapi demi mengikuti tren, jadinya kulakukan, nah kan itu lucu kan. Iya. Kalau nggak pakai gelang emas gua ya. Orang yang dianggap ngerti seni itu justru orang yang bisa menempatkan dirinya. Seni itu kan keindahan, seni dari sisi bentuk, seni dari sisi suara kan keindahan. Kalau tak bisa menempatkan diri ya tidak indah lah. Oh boleh juga aku jadi mengajar seni loh. Boleh ya. Iya. Kemarin jadi dosen seni kan. Sebelumnya kalau ada yang ngomongin bisnis jadi dosen bisnis. Nah Angie itu kayak gitu, sederhana tapi mata kita pengen lihat dia mulu. Karena dia elegan. Kan berpikir gini, oh Cinta Laura terpilih karena dia mungkin blasteran. Enzi juga kebetulan blasteran kan. Makanya mungkin karena itu jadi bisa di panggung internasional gitu kan. Film-film besar di Amerika situ, aktor-aktornya rame nggak sih tampilannya? Biasa aja, nah, sederhana aja. Tapi filmnya besar, karena kan yang penting ngerti main filmnya. Yang penting kan ngerti memerankannya, bukan tampilannya. Walaupun tampilannya keren, kalau dia nggak ngerti apa yang harus dia lakukan dalam film itu, bisa keren nggak? Ya. Nah, saya rasa itu sudah menjawab kenapa dia akhirnya terpilih menjadi salah satu wakil Indonesia di panggung L'Oreal Paris Fashion Week.